Selamat pagi, perkenalkan nama saya Cendi Loria Cenora, NPM 18141069, Prodi PGSD, Institut Pendidikan Tapanuli Selatan. Adapun tujuan saya membuat video ini untuk menyelesaikan ujian akhir semester pembelajaran tematik. Materi yang akan saya bawakan itu tentang pembelajaran tematik. Pembelajaran tematik adalah bentuk atau model pembelajaran terpadu yang menggabungkan suatu konsep dalam beberapa materi pelajaran atau bidang studi menjadi yaitu menjadi satu tema. Kemudian pembelajaran tematik ini merupakan pembelajaran terpadu yang menekankan keterlibatan siswa dalam pembelajaran. Pembelajaran tematik ini pembelajaran yang berpusat pada siswa karena dalam pembelajaran tematik siswa dituntut untuk lebih aktif dalam pembelajaran. Pembelajaran tematik ini itu pembelajaran yang menggabungkan beberapa materi pembelajaran, contohnya 3 atau 4 materi pembelajaran digabungkan menjadi satu tema dan siswa dituntut untuk lebih aktif dalam pembelajaran tematik ini karena siswa diharapkan agar menjadi lebih kreatif, aktif dalam pembelajaran. Adapun langkah-langkah dalam pembelajaran tematik ini tuh, pertama, guru harus mengacu pada tema pembelajaran. Kemudian yang kedua, guru melakukan analisis standar kompetensi lulus, kompetensi inti atau KI, KD atau kompetensi dasar. Kemudian yang ketiga, membuat hubungan antar KD, indikator dengan menjadi tema. Kemudian yang keempat, membuat jaring-jaring KD dan indikator. Yang kelima, menyusun silabus tematik. Yang keenam, membuat rencana pelaksanaan pembelajaran tematik dengan mengkondisikan pembelajaran itu agar pembelajaran tematik ini berlangsung dengan baik atau berjalan dengan baik. Kemudian pembelajaran tematik ini juga mempunyai beberapa ciri-ciri. Ciri yang pertama yaitu pembelajaran tematik ini harus aktif dan berpusat pada peserta didik. Jadi di sini dalam pembelajaran tematik itu guru hanya sebagai fasilitator dan peserta didik diharapkan untuk lebih aktif lagi dalam pembelajaran tematik ini. Kemudian yang kedua, memberikan pengalaman langsung. Maksudnya di sini memberikan pengalaman langsung yaitu contohnya dalam pembelajaran tematik. Contohnya seperti kita sedang mempelajari tentang peninggalan sejarah. Peninggalan sejarah ini bisa diberikan contoh. Kan kita tidak misalkan pembelajaran peninggalan sejarah, kita mungkin di daerah tempat kita tidak ada museum atau tempat peninggalan sejarah, itu kita bisa menggunakan alternatif lain seperti menggunakan gambar, video atau miniatur untuk menyampaikan materi pembelajaran yang akan kita sampaikan agar memberikan pengalaman secara langsung kepada peserta didik. Yang ketiga, pembelajaran tematik itu pembelajaran tematik ini pembelajaran yang memadukan beberapa pembelajaran menjadi satu. Nah, dalam menggabungkan 3 atau 4 materi pembelajaran ini menjadi satu tema, dalam pembelajaran tematik itu pemisahan materi pembelajaran itu tidak begitu jelas, agar harus dibuat untuk tidak begitu jelas agar peserta tidak merasakan pemisahan materi itu, namun mereka merasa materi yang kita ajarkan itu tetap menjadi materi yang satu, tapi tujuan dari pembelajaran tematik ini tetap
tersampaikan, dan isi-isi dari setiap materi yang disampaikan oleh guru tetap tersampaikan dengan baik. Kemudian yang ciri yang keempat yaitu menyajikan konsep dari berbagai mata pelajaran. Menyajikan konsep dari berbagai mata pelajaran maksudnya di sini kan pembelajaran tematik ini pembelajaran terpadu yang menggabungkan beberapa materi menjadi satu. Nah, di sini menyajikan konsep dari berbagai mata pelajaran, jadi semua materi pelajaran itu tetap tersampaikan dengan baik, judul-judul atau isi materi tetap tersampaikan dengan baik. Kemudian yang kelima, ciri yang kelima itu pembelajaran tematik ini harus bersifat fleksibel. Maksudnya bersifat fleksibel di sini itu pembelajaran tematik ini maksudnya bersifat fleksibel itu pembelajaran tematik ini bisa mengaitkan pembelajaran ini dengan pembelajaran yang lain, dan pembelajaran dengan menggunakan seperti bisa kita menggunakan bahan ajar, buku, misalkan kalau menyampaikan materi tentang dongeng kita menggunakan buku dongeng, kemudian menggunakan beberapa media pembelajaran agar semua pembelajaran itu atau materi yang tersampaikan dengan baik. Itu maksud dari fleksibel, bisa menggabungkan beberapa materi menjadi satu tetapi tetap tersampaikan dengan baik. Kemudian ciri yang keenam itu hasil pembelajaran sesuai dengan minat dan kebutuhan siswa. Hasil pembelajaran itu harus sesuai dengan minat dan kebutuhan siswanya. Seperti mungkin siswanya itu kan beberapa siswa itu ada yang mempunyai bakat menyanyi, menulis, ataupun juga mereka senang seperti bermain, ataupun mereka juga senang untuk berlomba untuk menjadi yang pertama seperti itu. Nah, dalam pembelajaran tematik ini semua sudah disusun menjadi satu. Makanya pembelajaran tematik ini di sini itu menggunakan beberapa model pembelajaran, beberapa metode pembelajaran agar semua itu agar peserta didik tidak merasa bosan dengan pembelajaran yang sedang disampaikan. Mereka akan lebih aktif, kreatif, dan sesuai dengan karena di dalam pembelajaran tematik ini sudah dirancang sedemikian rupa sehingga jika mereka mempunyai beberapa bakat, semua bisa tersalurkan dengan baik. Kemudian yang ketujuh itu menggunakan prinsip belajar sambil bermain. Tadi sudah saya katakan di pembelajaran tematik ini pembelajaran yang melibatkan permainan, lebih menyenangkan, dan siswa itu tidak merasa bosan. Di sini menggunakan prinsip belajar sambil bermain dan lebih menyenangkan. Kemudian pembelajaran tematik ini juga mempunyai beberapa kelebihan dan kekurangan juga. Nah, yang pertama kelebihan dari pembelajaran tematik ini. Yang pertama, kelebihannya itu pengalaman belajar dan kegiatan belajar akan sesuai dengan tingkat perkembangan siswa. Jadi pembelajaran tematik ini sudah disesuaikan dengan kemampuan siswa yang akan kita ajarkan. Misalnya kalau 1, 2, 3 temanya sudah sesuai dengan kelasnya, sesuai dengan perkembangan siswa. Kelebihan yang kedua itu kegiatan belajar dapat disesuaikan dengan minat dan kebutuhan siswa. Makanya di pembelajaran tematik ini ada berbagai metode dan model pembelajaran. Kemudian yang ketiga, kegiatan belajar lebih bermakna. Di sini karena tadi pada ciri-ciri pembelajaran tematik itu ada pembelajaran itu harus mempunyai pengalaman secara langsung. Nah, jikalau ada seperti ada model, ada metode, ada contoh-contoh dari materi yang disampaikan, ada miniatur, maka akan
pembelajaran itu akan lebih bermakna karena kita sudah tahu seperti apa yang kita pelajari, dan pembelajaran tematik ini itu berkaitan dengan kehidupan sehari-hari siswa. Kemudian kelebihan yang keempat yaitu mengembangkan keterampilan berpikir dan keterampilan sosial siswa. Kemudian yang kelima, menyajikan kegiatan yang lebih bersifat pragmatis atau yang terlibat dalam kehidupan sehari-hari siswa. Kemudian kelemahan pembelajaran tematik itu mengharapkan guru memiliki wawasan yang lebih luas. Maka jikalau guru tidak mempunyai wawasan yang lebih luas, maka pembelajaran tematik ini akan sulit diterapkan atau dipelajari atau disampaikan kepada peserta didik. Kemudian yang kedua, pembelajaran tematik ini mengharapkan siswa memiliki kemampuan akademik lebih aktif dan kreatif. Maka di sini guru dan siswa juga harus sama-sama membantu agar pembelajaran tematik ini berjalan dengan baik. Sekian penyampaian materi saya. Jika ada yang kurang atau salah, saya mohon maaf. Saya akhiri. Selamat pagi.